Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianingsih dengan tahun 2019-5101, mahasiswa jurusan Sistem Informasi STIMIK Bina Bangsa Kendari. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat web dengan dilengkapi dengan halaman register, login, dan logout. Sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah data, yaitu data buku. Langkah pertama yaitu kita akan membuat halaman login. Cara masuk ke aplikasi Visual Studio Code, lalu klik New File untuk membuat sebuah file dan beri nama login.php. Isi dari file login.php ini akan kita gunakan dokumentasi dari Get Bootstrap. Buka browser lalu ketik getbootstrap.com di kolom pencarian. Setelah tampil halaman awalnya, pilih versi 5.1.3. Kemudian pilih starter template yang ada di sebelah kanan ini. Copy HTML-nya, lalu masuk ke Visual Studio. Kembali dan pastikan dalam file login.php. Selanjutnya, titelnya ini digantikan dengan halaman login. Dan baris H1 ini sudah tidak diperlukan. Jadi dihapus saja. Untuk optionnya, kita gunakan option pertama saja. Dan hapus option kedua. Lalu, di bawah body ini, buat sebuah kelas container dengan cara ketik titik container, lalu enter. Setelah itu, masuk kembali ke browser pada Get Bootstrap, dan di kolom pencariannya ketikkan car. Di sini saya akan memilih yang judulnya Header and Footer dengan tampilan seperti ini. Copy dan paste dalam kelas container. Selanjutnya, bagian ini untuk kata vektor, rubah menjadi halaman login. Baris di bawahnya dari baris H5 sampai baris A, herb ini dihapus. Lalu di sini kita buat tag form. Ketik form dan pilih form post. Tag penutupnya pindahkan ke bawah ini. Kita buka kembali Get Bootstrap. Pilih form yang ada di menu sebelah kiri, lalu pilih Input Group. Di sini saya pilih yang judulnya Basic Example. Tapi saya inginkan di sini seperti bagian yang ketiga ini. Yang di atas ini kita bisa dengan judul dan di bawahnya ada masukan. Jadi copy baris ketiganya ini, lalu kita pastekan di bawah card body.
Kalimat di samping form label ini berubah menjadi username. Dan basic URL juga dirubah menjadi username. Selanjutnya tambahkan name-nya sama dengan username. Tidak lupa tambahkan required yang artinya harus memasukkan atau menginputkan pada form username nanti. Tambahkan dengan placeholder sama dengan masukkan username. Selanjutnya untuk HTTP ini rubah dengan link icon. Caranya buka Get Bootstrap, lalu klik menu icon yang ada di atas. Kemudian pada kolom pencahariannya, ketikkan user dan pilih sesuai dengan yang diinginkan. Saya coba pilih yang ini. Lalu kembali ke Visual Studio. Untuk yang ini kita hapus saja. Dan kita pastikan HTML yang telah dikopikan tadi. Karena di sini kita akan buat halaman login yang terdiri dari username dan password. Maka kita copy codingan username ini sampai ke bawah ini. Lalu kita pastikan di bawah tag penutup div yang ini. Selanjutnya, rubah semua yang bernama username menjadi password. Setelah itu, coba save dan lihat hasilnya. Ketik login, PHP lalu enter. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Tapi di sini masih ingin merapikan lagi. Saya ingin menambahkan button login di bawah ini. Caranya kembali ke Visual Studio, pilih file login.php. Pertama, untuk rapikan dulu tampilan halaman loginnya. Tambahkan margin top 5 di samping kelas kontainer ini. Lalu di bawah kelas kontainer, tambahkan kelas row. Ketikkan titik row, lalu enter.
Samping row ini, tambahkan justif, garis mendatar konten, garis mendatar center, fungsinya agar konten halaman loginnya berada di tengah nantinya. Lalu di baris bawah lagi, tambahkan cool MD, misalnya 5. Tidak lupa tambahkan tag center di samping card header. Kemudian cut tag penutup div dari kelas row dan kelas call MD ini pindahkan ke bawah ini. Setelah itu, bisa ditambahkan button di bawah ini. Ketikkan titik raw, lalu enter. Kemudian di samping raw ini, tambahkan margin bottomnya 3. Lalu di baris bawahnya ketikkan button. Pada pilihannya ini, pilih button submit. Tambahkan juga kelas BTN garis miring primary. Dan berikan name-nya BTN login. Di samping ini kita tambahkan login, save, dan coba lihat hasilnya. Apakah berhasil? Kita refresh dan seperti ini sudah rapi. Halaman login webnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk pembuatan halaman daftar, saya ingin tambahkan link di bawah tombol login ini. Sehingga jika ingin daftar, cukup klik saja linknya dan kita akan dibawa ke halaman daftarnya. Cara membuatnya hampir sama dengan pembuatan halaman login. Sebelumnya kita tambahkan untuk link daftarnya. Di bawah ini ketikkan titik teks, center, lalu enter. Kemudian di sini ketikkan belum punya akun. Silakan daftar. Untuk daftarnya kita buatkan dulu tag ahar. Lalu kita ketikkan daftar.php dan di sampingnya ketik daftar. Kemudian pembuatan halaman daftarnya, caranya lebih simpel lagi, yaitu buat file baru dengan nama daftar.php. Dan isiannya cukup mengcopy semua isi file login.php dan pastikan di dalam file daftar.php. Setelah dipaste, semua kata login yang ada di dalam ini dirubah menjadi kata daftar.
Kemudian untuk baris yang ini tidak diperlukan lagi, jadi dihapus saja. Save, dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh dulu, ada link daftar, kita coba klik. Maka otomatis akan diarahkan ke halaman daftar ini. Dan seperti inilah penampakan dari halaman daftar. Halaman login dan daftar sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya ingin menambahkan untuk pengecekan valid dan tidak validnya username serta passwordnya. Caranya kembali ke Visual Studio, lalu klik ke file login dan tambahkan. Cek login.php pada form action ini. Kemudian buatkan file baru dengan nama cek-login.php. Enter. Lalu buat tag php. Enter, dan di bawah ini ketikkan if, buka kurung, insert, lalu buka kurung variabel post. Setelah itu kita klik enter. Di sini ketikkan variabel username sama dengan variabel post. Dalam kurung username. Di bawahnya lagi ketikkan variabel password sama dengan variabel post dalam kurung password. Enter lagi, dan di sini ketikkan if, buka kurung variabel username. Sama dengan admin misalnya. Enter. Variabel password sama dengan admin juga misalnya. Baris ini artinya jika username dan password yang akan dimasukkan artinya sama dengan admin. Maka jika login valid, otomatis akan diarahkan ke halaman index.php. Dan jika password salah, maka akan diarahkan ke halaman login dengan tambahan pesan password salah. Juga dengan username-nya.
lupa beri tag penutup PHP-nya. Lalu saya ingin tambahkan alertnya, klik File Login. Masuk ke Bootstrap dulu. Lalu ketik alert pada kolom pencariannya. Scroll sampai menemukan template yang diinginkan. Saya pilih yang ini. Copy dan pastekan ke file login. Di bawah cool.md ini. Kalimat ini berubah menjadi login gagal. Dan kalimat di sampingnya ini juga dirubah menjadi tag PHP. Lalu ketik echo variabel get. Dalam kurung pesan. Jadi koma dan beri tag penutup. Jangan lupa di atas ini tambahkan tag membuka PHP lalu enter. Dan if buka kurung iset. Buka kurung variabel get dalam kurung pesan. Untuk penutupnya yang ini dipindahkan di bawah ini. Save dan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita refresh dan bisa dicoba masukkan username admin dan passwordnya juga admin. Maka kita diarahkan ke halaman indeks dari PHP. Jika kita coba masukkan password salah atau username salah, maka akan muncul alert atau pesannya. Misalkan kita kembali dulu ke halaman login. Dan coba masukkan username yang benar, tetapi passwordnya salah. Maka akan muncul alert login gagal. Password salah. Selanjutnya satu hal penting lagi yang harus dibuat, yaitu validasi username dan password. Di mana pengecekan nantinya melalui tabel. Jadi perlu kita buat sebuah tabel dalam database buku di PHP MyAdmin. Kita klik halamannya, lalu buat tabel baru. Misalnya tabelnya kita beri nama TB user. Lalu kita isikan yang pertama dengan username. B-nya kita pakai varchar dan panjangnya atau nilainya 50. Ke samping, pilih indeks primary. Dan lanjut kolom kedua yaitu password. Kemudian dengan tipe varchar, tetapi nilainya 100.
lalu klik simpan. Kita kembali ke Visual Studio, agar nantinya username dan password yang dimasukkan di alam daftar dapat tersimpan atau masuk di DB user. Maka kita perlu masukkan ke daftar titik PHP. Kemudian di akhir skripnya, kita ketikkan tag PHP lalu enter. Ketik input koneksi PHP, lalu enter dan ketikkan if instead berkurung variabel post buka kurung BTN daftar. Lalu enter. Di bawah sini ketikkan variabel username sama dengan buka kurung variabel post dalam kurung username. Enter lagi. Ketikkan variabel password sama dengan saya ingin agar nantinya password diacak ketika sudah masuk di DB user, maka ketikkan password khas di sini. Lalu buka kurung variabel post dalam kurung password dan password encrypt. Titik koma. Kemudian kita buatkan query, ketik variabel query sama dengan klik query. Variabel connect, insert into DB user values. Valuesnya dua nilai yang akan dimasukkan, yaitu variabel username dan variabel password. Selanjutnya enter. Jika query-nya berhasil, maka akan dibawa ke login titik PHP. Ketikkan if buka kurung variabel query, enter. Saya menggunakan alert dari JavaScript. Kita ketik echo tanda petik, lalu enter, ketik tag pembuka script. Enter lagi, kita ketik alert, yaitu daftar sukses. Selanjutnya di bawah ini tertulis video titik location. Titik hub sama dengan login titik PHP.
Kalau kita coba terlebih dahulu, kita refresh klik daftar. Coba kita masukkan username-nya, misal admin, password-nya 12345. Kita klik daftar, maka akan muncul alert daftar sukses. Lalu kita klik OK, nanti kita akan dibawa ke halaman login. Kita coba cek ke tabel user sudah masuk atau belum. Dan ini sudah ada ya. Username-nya admin dan password-nya yang kita masuk tadi. Sudah diajak atau dienkripsi. Setelah itu kita bisa katakan query apakah username-nya terdaftar di tabel DB user atau tidak. Pada file cek login, di bawah tag PHP kita tambahkan include koneksi.php. Lalu di bawah sini ketik variabel queries sama dengan misklik query buka kurung variabel connect. Query-nya adalah select bintang. From DB user where username sama dengan variabel username. Lalu kita cek apakah ada data yang dihasilkan dari query ini. Kita gunakan fungsi if buka kurung display numbers variabel query dengan 1. Kemudian untuk mengecek passwordnya sesuai dengan yang dimasukkan DB user atau tidak, kita ambil dulu datanya dengan cara ketik variabel data sama dengan display fetch array variabel query. Maka di bawah ini, karena passwordnya tadi sudah dienkripsi, maka kita gunakan kebalikannya. Kita pakai password verify buka kurung variabel password. Kita bandingkan apakah password yang kita masukkan di sini sama atau tidak dengan dari data password. Jika sama, maka loginnya valid dan akan diarahkan ke indeks di PHP. Dan jika salah, maka akan muncul alert atau pesan. Kita save, lalu kita coba. Kita ketikkan username admin, lalu password yang salah. Maka muncul alert. Dan jika kita masukkan username dan password yang benar, maka kita diarahkan ke indeks.php. Kemudian agar tidak dapat sembarang orang memasuki ke halaman ini, maka kita menambahkan yang disebut dengan session, yaitu sebuah variabel global yang disimpan di server. Jadi session ini biasanya digunakan pada saat autentikasi user. Jadi akan ada proses kita klik session lalu ada pemeriksaan session. Caranya adalah kita ke indeks.php. Di atas include ini kita ketikkan session start buka kurung. Enter lalu ketik if noticed.
buka kurung variabel session, buka kurung username. Jika belum ada variabel session username, berarti user belum login, maka akan dibawa ke halaman login.php. Lalu kita tambahkan exit agar prosesnya berhenti sampai di situ. Inilah yang disebut proses pemeriksaan session. Jadi setiap halaman yang membutuhkan login terlebih dahulu, apakah loginnya sudah ada atau belum? Jika belum ada, maka dikembalikan ke halaman login. Jadi untuk pembuatan sessionnya itu pada saat loginnya valid. Di sini file check login ini kita buat sessionnya. Variabel session dan tadi variabel sessionnya username. Dan misalkan nilainya kita ambil dari data username. Kita tambahkan logout. Kita cari terlebih dahulu di Bootstrap di navbar. Saya copy yang ini lalu paste di index.php. Kita hapus ns autonya, kita ganti ns2. Harap di sini kita ganti menjadi logout.php. Lalu ganti namanya di sini menjadi logout. Tambahkan tag penutup ul. Kita save dan lihat hasilnya. Ini agar ketika kita klik logout, kita diarahkan untuk logout. Maka perlu dibuatkan satu file, logout.php. Di sini adalah tag PHP. Kemudian session start. Lalu session uset dan session destroy. Kemudian kita header location ke login.php. Kita save.
Jika kita logout di sini, maka di depannya juga akan melakukan logout. Demikianlah video penjelasan tentang pembuatan web yang dilengkapi dengan fitur register, login, dan logout. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.